Dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang teori bioheuristik bersama dengan Audina Satir. Yang pertama, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan teori bioheuristik. Jadi, menurut teori bioheuristik atau belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Adapun pandangan belajar menurut teori bioheuristik, yaitu belajar merupakan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi dengan stimulus dan respon. Tujuan pembelajaran menurut teori bioheuristik yaitu ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas memetik yang menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Dan ada juga prinsip-prinsip teori pembelajaran bioheuristik. 1. Menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. 2. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Aplikasi teori bioheuristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori bioheuristik dalam pembelajaran yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap dan tidak berubah pengetahuan, disusun dengan rapi sehingga belajar adalah pengolahan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindai pengetahuan atau transfer of knowledge kepada orang yang mengajar. Adapun langkah-langkah pembelajaran. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. 2. Menentukan materi pembelajaran. 3. Mengkajikan materi pembelajaran. 4. Mengamati dan mengkaji respon diberikan siswa. 5. Memberikan stimulasi baru. 6. Memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. 7. Evaluasi belajar. Kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran bioheuristik. Kelebihan: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Guru tidak banyak memberikan ceramah agar membiasakan belajar mandiri. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang membutuhkan dominasi peran dewasa. Kekurangan: sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Murid dipandang pasif, untuk perlu motivasi dari luar dan sangat mempengaruhi penguatan yang diberikan oleh guru.